Pandita mungkin ya karena sejak kecil udah terbiasa. Sebelum bapak saya meninggal juga saya udah cukup aktif di organisasi umat Buddha Dharma Indonesia. Dan ketika bapak saya meninggal ya semacam ada, orang mungkin bilang panggilan lah, rasa panggilan untuk ya saya meneruskan tugas bapak saya sebagai pandita. Bagaimana proses Anda terpilih menjadi pandita utama? Wanita, interaksi yang biasa kita lakukan dengan orang lain mungkin salah satunya adalah di lingkungan kerja atau di kantor. Karena di sini kita bisa lebih mengekspresikan diri tanpa harus merasa canggung. Dengan interaksi ini kita bisa mengenal lebih dekat atau bersahabat dengan orang-orang sekantor. Atau mungkin melakukan tindakan-tindakan yang sedikit nakal yang biasanya disebut sebagai office romance. Nah, bagaimana dan kenapa hal ini bisa terjadi? Kita simak saja dalam segmen Works. Menjalin asmara di tempat kerja? Kenapa tidak? Tapi sejauh mana jalinan asmara tersebut mempengaruhi pekerjaan? Hal ini tergantung pada masing-masing individunya. Yang menjadi problem adalah apakah posisi jabatan akan berpengaruh besar dalam kelangsungan suatu hubungan? Ada ramalan yang menggambarkan bahwa beberapa hubungan asmara akan baik bila dilanjutkan, tetapi ada juga yang menganjurkan agar hubungan asmara di kantor dihentikan. Prospek dan potensi konflik yang akan muncul adalah pria sebagai atasan dan wanita sebagai bawahan. Dengan kondisi tersebut, prospek yang diramalkan adalah sangat bagus. Karena dari sisi materi, hubungan seperti ini akan menjamin masa depan Anda. Kebanyakan pria yang berada dalam posisi ini memiliki kontrol emosi yang baik. Bila Anda menyukai tipe pria yang lebih berkuasa, maka ini kondisi adalah yang paling cocok. Potensi konflik yang timbul bisa diramalkan sangat kecil terjadi. Di sini Anda sebagai wanita yang menjadi pacar atasan harus hati-hati karena tidak menutup kemungkinan banyak sekali orang yang akan iri. Poinnya, tunjukkan pada rekan kerja bahwa kedekatan Anda dengan atasan tidak berpengaruh pada pekerjaan. Bekerja keraslah untuk menunjukkan prestasi yang baik. Bila wanita sebagai atasan dan pria sebagai bawahan, kondisi jalinan asmara seperti ini tampaknya tidak memiliki prospek yang terlalu bagus. Faktor utama yang menonjol pada kondisi hubungan wanita sebagai atasan dan pria bawahannya adalah faktor usia. Biasanya, kemantapan emosi baik berpikir maupun bertindak. Faktor kedua adalah faktor ego si dia. Siapkah ia dengan kedudukan di bawah Anda? Seberapa lama ia bisa menahan ego kelaki-lakiannya? Potensi konflik diramalkan adalah besar, kecuali bila Anda berdua tidak mempermasalahkannya. Poinnya, agar hubungan Anda langgeng, sebaiknya Anda bersikap easy going saja. Wanita, ada banyak hal yang bisa kita lakukan agar kehidupan kita terlihat lebih baik dan bermanfaat, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun bagi orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Herwindra Aiko Seno Sunoto Rukmarata atau yang lebih akrab dipanggil dengan Aiko. Dia adalah seorang pandita utama Buddha yang berkecimpung dalam pengembangan kreativitas, bakat, dan keberanian anak-anak muda. Gaya bicara ibu dari 4 anak ini begitu lugas, lincah, dan juga cerdas. Kesan pertama kalau kita melihat Aiko, dia adalah orang yang sangat menyenangkan. Lalu bagaimana ia bisa sampai menjunjung di dunia ini? Apa saja yang sudah ia kerjakan dan apa saja yang sudah dia dapat? Kita lihat saja dalam
kira-kira kesenian yang bisa dijadikan jembatan in between. Jadi tetap komunikatif, tetap bisa dimengerti sama orang yang awam terhadap kesenian, tapi punya renungan, punya misi yang ingin disampaikan gitu, punya satu hal yang ada isinya lah gitu, nggak sekedar hiburan aja. Itu yang saya bergeraknya ya. Kalau kerjaannya ya kita manage berapa artis ya, Sujiwo Tejo sendiri, Syaharani, ada Jamaica Cafe, ada Dian Indonesia Band dan yang berapa lainnya lagi. Dan juga kita mengelola satu dance company, itu anak-anaknya terdiri dari anak-anak yang bekas narkoba, bekas entah dia hamil sebelum nikah, anak-anak keluarga broken home. Tapi kita kasih pendidikan tari, pendidikan teater, musik dan sebagainya, dan mereka dikumpulkan di satu grup lah, diberi gaji, diberi pendidikan, dan dididik, diasramakan bersama. Itu kira-kira lingkup pekerjaan saya. Walaupun Aiko seorang pandita utama, ia juga seorang ibu dari putra-putri yang lucu-lucu dan sebagai istri yang mencintai suaminya. Saya sebenarnya banyak ngerti masalah anak muda, terutama dari adik-adik saya. Karena adik-adik saya kan tadi 7 tahun lah lebih muda dari saya. Waktu saya umur 7 tahun, bapak saya udah sama ibu saya suka bilang, kamu tanggung jawab adik-adik kamu. Gitu. Ketika mereka puber, mereka apa, banyak masalah kan. Nah sebenarnya saya banyak terlibatnya awalnya ada masalah personal juga. Adik saya yang paling kecil agak pemberontak lah. Jadi ketika SMA macam-macam persoalan sampai nggak lulus SMA. Ketika lulus, ketika bapak saya meninggal, tiba-tiba dia hamil, aborsi, hamil lagi, udah itu kawin, cerai, hamil lagi, nggak tahu sama siapa ya, kayak boro-boro. Tapi saya ngerasa problem ini bukan problem adik saya aja gitu. Banyak anak-anak muda juga mengalami problem seperti itu ya. Saya untungnya adik saya ini nggak narkoba lah, walaupun kacau hidupnya gitu. Dari situ juga saya mulai lihat ke teman-teman di antara umat BDI gitu. Ternyata problem yang mengalami problem seperti adik saya itu banyak. Tapi yang saya tahu juga kalau saya masuk sebagai orang tua yang hanya cuman memberikan nasihat, cuman apa, mereka nggak akan mau dengar saya gitu. Karena itu ya saya coba jadi teman mereka lah. Walaupun ia seorang pandita yang taat beragama, tapi ia juga berkarya untuk dinikmati masyarakat. Maka ia tidak ingin meninggalkan semua kebiasaan yang pernah ia miliki dan Anda bisa saksikan setiap karyanya. Saya pingin pendidikan di Indonesia tuh lebih nggak melulu pendidikan yang sifatnya eksak gitu, tapi lebih juga pendidikan yang sifatnya bukan nyelesain kurikulum aja gitu loh, pokoknya selesai udah. Karena tapi lebih pendidikan yang lebih sifatnya personal gitu loh. Ya memang pasti orang-orang akan bilang itu sekolah itu akan mahal atau apa, tapi nggak tahu, mungkin obsesi saya dengan Eki, dengan BDI itu sebenarnya itu gitu. Saya bisa memberikan pendidikan yang sifatnya lebih personal, lebih apa, jadi potensi sebenarnya orang Indonesia tuh bisa keluar. Orang Indonesia tuh bukan orang yang males, bukan orang yang bodoh, tapi kita sekarang nggak tahu ada tekanan yang besar yang membuat kita jadi ngerasanya kayaknya gue nggak bisa, kayaknya gue yang bisanya cuma minta bantuan toh, tapi sebenarnya orang Indonesia tuh nggak itu gitu.